Besti, ketemu lagi sama aku Dr. Tata di BTS, Beauty, Trend, and Style. Ini kan kalau misalnya kita pakai sabun cuci muka terus katanya kalau udah ketarik, kan suka ada tuh sabun cuci muka yang kandungannya bikin kita ketarik dan merah-merah, berarti itu udah tandanya udah nggak cocok ya dok ya? Biasanya kalau kita pakai sabun muka itu, kalau misalnya kamu kenapa sih dibikinnya lebih keras tuh biasanya untuk orang-orang cowok tuh. Kalau cowok kan memang kulitnya cenderung lebih tebal ya, lebih tebal, terus lebih berminyak, pori-porinya lebih gede. Jadi dia pakai tuh biasanya kandungannya ada scrubnya, Min. Jadi gunanya adalah supaya mengurangi minyak yang berlebih atau mengurangi misalnya mengangkat kotorannya juga jadi lebih drastis gitu. Tapi kalau kamu cewek pakainya produk-produk yang banyak scrubnya kayak gitu, atau memang yang ditujukan untuk kulit yang terlalu berminyak atau kulit yang berjerawat, jadinya kayak gitu tuh, perih kayak gitu-gitu kan. Jadi ditukar sama yang lebih mild gitu. Memang kan sekarang kan juga produk-produk skincare di luar kan udah keluarin sendiri tuh varian untuk kulit sensitif. Nah kamu harus ini yang itu. Oh, kemarin sesuai dengan pembahasan kita pakai aja sabun bayi. Iya nggak? Jadi Biar lebih aman ya dok. biar lebih aman gitu. Jadi tergantung, biasanya jangan diterusin karena kalau lecet-lecet terus kan nanti jadinya malah jadi luka, infeksi, jadi hitam-hitam kan gitu. Jadi dan kita misalnya kalau pakai sabun yang mengandung ini ya, scrub itu memang nggak boleh tiap hari sih harusnya. Berapa kali sekali? Seminggu misalnya 2 kali aja. Itu buat eksfoliasi juga. Eksfoliasi, jadi Berarti membantu. nggak usah pakai, kan ada tuh masker yang scrub. Berarti kalau udah pakai sabun cuci muka yang scrub, nggak pakai masker yang scrub juga dok? Apa dua-duanya boleh atau Biasanya satu? tergantung sama kulit kita sih. Kalau kamu misalnya berminyak sekali atau kulit kamu misalnya kusam sekali, kamu bisa pakainya misalnya scrubnya seminggu 2 kali, maskernya seminggu 2 kali gitu. Tapi kalau kamu misalnya nggak terlalu parah-parah banget, kamu cuma pengen membantu pengelupasan aja, ya udah kamu pakai sabun cuci muka yang mengandung scrub sekali seminggu, maskernya sekali seminggu gitu. Jadi kita tuh sebenarnya memang semua perawatan kulit itu adalah tailorism ya. Jadi tiap orang tuh beda-beda. Jadi harusnya sih kita yang tahu jenis kulit kita sendiri. Lebih bagus sih biasanya kalau mau beli skincare itu kan ada beauticiannya tuh atau beauty advisor tuh, tanya dulu gitu. Jadi kan nggak mungkin kita misalnya kalau setahu aku ya yang banyak yang beredar di sosmed tuh pasti mereka punya beauty consultant kok. Jadi kamu nanya, aku gimana gitu. Jadi misalnya nyaranin gitu. Jadi bukan berarti misalnya tertulis di sini digunakan berapa kali sehari. Kadang-kadang kalau nggak cocok sama punya kita ya kita bisa modifikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Oke dok. Oke. Berarti konsultasi dulu ya dok. Konsultasi dulu. Jadi kadang ada yang bisa, atau misalnya kamu terlalu berminyak nih, kalau misalnya kulitnya berjerawat, ini temanya adalah berapa kali aku harus mencuci muka. Itu pertanyaan juga ya, berapa kali harus mencuci muka dalam sehari ya. Berapa kali aku harus menggunakan produk yang scrub itu. Jadi kalau misalnya aku untuk pasien-pasien yang berjerawat tuh biasanya aku cuci mukanya harus 4 kali sehari. Sehari 4 kali dok? Iya, pagi, terus dia selesai aktivitas siang tuh kan biasanya berminyak banget tuh, cuci muka lagi, terus sore pas waktu mandi sama malam mau tidur gitu. Jadi gunanya adalah kenapa sih kayak terbentuk jerawat, karena kan dia tuh pori-porinya kebuka, ada minyaknya di situ, terus kan ada kotoran kan, akibatnya jadi bakteri, jadi nyumbat. Nah itu gunanya adalah kita harus menghapuskan minyak-minyak yang berlebih, menghapuskan yang kotoran-kotoran itu supaya tidak terjadi jerawat gitu. Berarti Jadi kalau misalnya cuci muka nih dok pas siang hari, terus kita harus apply moisturizer sama sunscreen juga gitu dok? exactly, makanya tuh mesti dibawa kemana-mana. Makanya kalau misalnya kalian beli yang itu tuh, biasanya kalian tuh misalnya belinya 2, kan banyak tuh lagi promo 99, 88, 77 lah apa-apa itu kan. Nanti biasanya 11 nih dok. Nah 11 tuh kalian belinya 2 gitu. Jadi belinya 1 dibawa, 1 nanti dipakainya untuk di rumah, 1-nya dibawa kemana-mana. Oh gitu. Kan tapi ada juga loh dok yang ini kan gampang nih dok dibawanya, berarti langsung taruh di pouch aja gitu dok ya, biar bisa dibawa kemana-mana. Kamu kan gitu. sekarang beli di itu kan yang banyak kan Min, iya yang di Tokopedia tuh pindahin aja. Cuman memang hati-hati ya gini ya, Besti ya, kadang-kadang ada bahan tuh yang nggak boleh dipindahin Min. Oh iya. Karena dia bisa teroksidasi, jadi hati-hati gitu. Jadi kalau misalnya kamu pindahin terus ternyata dia berubah warna, kan kita tuh kalau mendesain suatu skincare kayak gini kan
harus ini ya dipikirin tuh ini higienis terus juga ada beberapa bahan tuh yang nggak bisa kena matahari. Kalau kena matahari berubah warna. Nah itu kalian mesti pikirin. Jadi memang lebih bagus sih biasanya tuh pasti ada kemasan yang kecil itu kalian bisa beli buat dibawa kemana-mana. Kalau kemasan yang gede kalian taruh di rumah gitu. Daripada kalian pindahin terus nanti berubah warna. Nah, kalau aku pernah Dok gitu pindahin ke travel size kan karena kan mau pergi itu. Terus kok berubah warna terus yang moisturizernya jadi kayak agak kuning-kuning gitu, jadi nggak pakai lagi. Biasanya kalau mengandung vitamin C kalian pakai kena matahari itu biasanya jadi kayak begitu, jadi teroksidasi, jadi berubah warna. Nah atau kalau nggak biasanya bocor, bener nggak? Jadi mereka misalnya kamu pindahin tuh kan nggak ada sealnya nih kayak begini nih. Jadi tuh biasanya suka bocor, makanya kalau saran aku sih mendingan kalian beli yang versi kecil gitu ya. Jadi versi kan ada berapa mili tuh. Bikin versi kecilnya ya udah jangan dipakai. Versi kecilnya memang benar-benar buat ditaruh di tas. Terutama buat kalian yang misalnya muslim ya, itu kan suka cuci wudhu kan. Sholat tuh harus dipakai lagi sunblocknya. Jadi harus dipakai kemana-mana. Punya pouch sendiri yang buat skincare yang harus dipakai lagi. Kalau sunblock tuh, kalau sunscreen tuh pakai yang krim sama yang semprot itu sama aja nggak sih Dok? Krim sama yang semprot. Biasanya gini, kalau misalnya yang krem itu kan memang untuk kulit-kulit yang kayak udah kering gitu ya, supaya dia SPF-nya tinggi, bisa bertahan lebih lama, bisa penetrasinya lebih dalam tuh kita pakainya yang krim. Kalau yang semprot tuh biasanya kan lebih di permukaan aja ya. Itu bisa buat orang-orang yang memang yang memang berminyak kulitnya atau memang dia nggak butuhan yang terlalu SPF-nya tinggi gitu. Kalau bayangin nggak kalau disemprot gitu SPF-nya tinggi, minyakan banget loh, jadi kayak gorengan Bu gitu. Jadi biasanya sih kalau saran aku sih emang lebih bagus sih yang konvensional, yang ada yang krim ada yang gel, tergantung. Kalau kamu yang kulitnya berminyak kan pasti pakainya yang gel. Kalau yang kulitnya kering atau normal bisa pakai yang krem. Tapi kan sekarang tuh orang tuh kan pengennya di mana-mana tuh gampang. Jadi kan males kan kalau misalnya lagi di ini kayak gitu. Enak semprot, tapi ya memang itu hanya untuk keperluan kenyamanan ya. Kalau misalnya dari segi fungsionalnya balik lagi lah. Kalau kalian kan nggak tiap hari lu sibuk juga kayak artis grade A aja lu Min ini mah. Sibuk males dia dasarnya emang iya. Kalau yang kayaknya kayak harus papan penggilesan aja lo ininya mau pada ini males banget. Abis wudhu gitu pakai sabun cuci muka terus kan enak seger gitu. Nah itu sebenarnya kalau abis wudhu ya, kalau misalnya sholat itu kan bisa berkali-kali ya, sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian cuman pakai itu doang gitu. Tapi kalau misalnya suka keluar lapangan gitu ya, butuh yang SPF-nya tinggi supaya nggak kena flek, sebenarnya jangan sih. Gitu. Disarankan yang gel atau yang krim gitu. Yang benar gitu pakainya, harusnya kan tebel-tebel juga. Karena biar ngeresap ke dalam kulit juga kan. Iya, kan kalau ya aku itu balik ke tadi kayak tadi tuh coba cek deh kalau misalnya spray kayak gitu tuh biasanya SPF-nya kan rendah-rendah ya, nggak mungkin sampai lihat deh kalau SPF 50, SPF itu pasti bahan dasarnya krem, nggak mungkin di spray kayak gitu, nggak bisa terlalu berminyak dia. Jadi kalau kalian tinggalnya di daerah yang panas banget, mataharinya bener-bener nyengat, atau kalian suka aktivitas di luar ruangan sih aku saranin jangan pakai spray gitu. Kecuali memang pas mentok lupa pakai ya udah bawanya cuman itu nggak apa-apa gitu. Oke, Dok. Ya. Oke. In conclusionnya adalah tahap pertama kita pakai yang bahan dasar minyak, tahap 2 kita pakainya yang bahan dasar air. Oke, fungsinya sebenarnya adalah untuk membersihkan kotoran lebih bersih lagi, terutama untuk kalian yang suka bermake up atau kalian yang suka aktivitas luar ruangan, supaya jadinya kulit kalian lebih bersih dan juga bisa menyiapkan pori-pori untuk lebih oke kalau dimasukkan bahan-bahan skincare. Oke, sekian basic, kita nanti akan bahas yang lain lagi. Kalau kalian punya pertanyaan seperti biasa tetap cek tulis ya di TikTok aku atau di YouTube aku, nanti aku akan bahas bersama Mimin. See you di episode BTS berikutnya.